Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Info Kursus dalam acara belajar keterampilan. Pada episode kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang penataan sanggul Puspasari. Nah pemirsa, bersama saya Anissa Fadila, kita akan bertemu dengan narasumber kita. Membuat sanggul adalah suatu bentuk upaya untuk membentuk tatanan rambut sesuai dengan tema, baik langsung maupun dengan penambahan cemara. Penataan rambut harus disesuaikan dengan wajah dan bentuk tubuh. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita temui langsung narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Ini sedang apa Bu? Kelihatannya lagi sibuk sekali. Saya mau membuat sanggul pengantin Sunda Putri. Sunda Putri. Sanggul Puspasari. Sanggul pengantin Sunda Putri ya Bu ya. Ini apa aja Bu teknik-teknik yang harus dipelajari? Nanti sebaiknya ketemu langsung dengan Ibu Irena saja. Ibu Irena? Ya, karena dari tadi Bu Iren sudah menunggu. Jadi nanti Mbak sebentar lagi Bu Iren hadir. Oh, itu dia Bu Irennya sudah hadir. Oh iya. Ibu Iren, waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik. Ibu nanti jelaskan kepada saya dan pemirsa yang ada di rumah Ibu mengenai proses pembuatan sanggul pengantin Sunda Putri ya Bu ya? Untuk rias pengantin Sunda Putri yang namanya Puspasari. Iya. Bisa langsung dimulai Bu? Ya. Saya akan menjelaskan dimulai dengan memperkenalkan alat-alat yang akan dipakai untuk membuat sanggul Puspasari. Yang dipakai untuk pengantin Sunda Putri ya. Pertama-tama adalah sisir sikat dan sisir sasak, karena pada pembuatan sanggul Puspasari ada menyasak rambut ya. Kemudian jepit hitam, kemudian jepit bebek, dan ini harnal ya, harnal besar yang biasa disebut harnal paku atau harnal yang halus juga. Kemudian kita membutuhkan cemara yang panjangnya 1 meter seperempat, 250 ya. Untuk pengeras rambut, penguat rambut yaitu hairspray. Bunga yang dipakai adalah bunga sedap malam. Jadi tata rias pengantin Sunda Putri ini menggunakan bunga sedap malam. Di sini sudah ada ronciannya ya, dijelaskan. Pertama adalah manglek susun ya, kemudian mayang sari, kemudian ada manglek pasung ya, manglek pasung, dan ada panetep, juga ada manglek sisir ya. Di samping rambut dan alat-alat penunjang tadi, kita juga membutuhkan aksesoris ya, perhiasan rambut ya. Di sini dibutuhkan kembang goyang, yaitu yang dibutuhkan 7, 5 nanti kita pakai untuk ke depan dan 2 ke belakang. Juga kita membutuhkan mahkota ya. Kemudian juga dibutuhkan tanjungan atau bunga tanjung ya.
pembuatan sanggul Puspasari ini memakai sasak ya. Jadi ya membuat sanggul Puspasari memakai sasak. Jadi awalnya rambut disisir dulu dengan sisir sikat dan dibagi menjadi 2 bagian. Ini tentunya harus disesuaikan dengan bentuk wajah ya Bu ya? Hasil akhir adalah harus kita setelah sanggul jadi, kita harus menyesuaikan dengan bentuk wajah ya. Karena wajah kalau ada yang panjang, mungkin ada yang disebut jabing ya. Kalau di Jawa itu namanya sunggar, di Jawa Barat kita sebut jabing, itu mungkin jabingnya agak lebar. gitu. Tapi kalau agak bulat, sasakannya agak tinggi ke atas ya. Kita lihat di sini sudah diperagakan, rambut dibagi menjadi 2 bagian ya, bagian depan dan bagian belakang. Untuk tata riasnya pun ini sudah tata rias pengantin Sunda ya Bu, yang sudah dibakukan demikian. Jadi tidak benar kalau yang namanya tradisional itu kalau suka dibilang kurang tren ya, tidak. Nyatanya bagus ya, dengan kosmetik dalam negeri pun ya bagus sekali. Ya, yang penting teknik pemakaiannya justru itu harus kursus, jadi kita menguasai materi pembelajaran ya. Ya, kita sudah lihat bersama, sudah dibagi 2, depan dan belakang. Kemudian rambut setelah dibagi 2, depan dan belakang, bagian belakang diikat. Apalagi kan remaja sekarang ya jarang yang rambutnya panjang, jadi kita membutuhkan rambut tambahannya yang disebut cemara. Cemara ini ya, Bu ya? Betul. Juga mungkin kalau untuk meriah cemara hanya ditempel, tapi kalau untuk uji kompetensi cemara dibuat di atas kepala model ya. Itu satu keterampilan juga yang membutuhkan pembelajaran yang benar ya. Ya. Tentunya sesuai dengan standar ya Bu ya? Ya, standar yang sudah kami buat di konsorsium ya, rias pengantin. Kemudian rambut pada bagian depan disasap padat. Ya, cara teknik penyasakan juga harus diperhatikan bahwa sisir harus mengenai kulit kepala. Ya. Harus betul-betul sampai ke kulit kepala, sehingga nanti kita tinggal membentuk, sudah ada fondasi yang kuat ya. Karena untuk sanggul Puspasari ini dibutuhkan sanggul yang bulat ya. Kepanasan mun hujan kahujanan mun repeuting ngadon sare di emperan. Setelah penyasakan mungkin akan Dirapihkan, ya, memakai sikat ya, sisir sikat dirapihkan. Nah, pada saat merapikan ini kita harus membentuk satu bulatan bentuk sanggul Puspasari ya, yang dinamakan sanggul Puspasari. Bentuk pada bagian sisi kanannya tidak menyerupai sunggar seperti sanggul Jawa, tetapi menyerupai jabing ya. Nanti kita lihat bersama. Untuk pemasangan cemaranya sendiri Bu, itu dilakukan setelah apa Bu? Setelah rambut semua dirapikan, setelah membentuk bulatan dan kiri kanannya sudah ada jabing, baru dipasangkan cemara ya. Cemara ini dipasang, dibuat di atas kepala menyerupai sanggul ya, namanya sanggul Puspasari. Sebenarnya Bu, untuk prosesnya sendiri ini sulit atau tidak? Sebetulnya tidak, kalau kita mempelajari dan sudah tahu tekniknya sangat mudah sekali dan sangat menjanjikan untuk komersil ya. Karena semua perias itu kita lakukan dengan senang hati, dengan cinta ya. Ya, kita tidak ada pensiunnya untuk seorang perias pengantin ya. Ya. Peserta kami sedang menyasak, kemudian nanti akan dirapikan, membuat satu bentuk tatanan. Di kiri kanannya ada jabing yang menjadikan satu sanggul Puspasari. Ya, silakan Ibu. Ya. Untuk lebih mudahnya.
apalagi nanti setelah dipakaikan perhiasan ya, kemudian bunga akan menjadi cantik sekali ya, betul-betul menjadi ratu sehari ya. Ibu, tahan sebentar, saya mau sapa pemirsa ya Bu ya. Silakan. Pemirsa mau tahu lebih rinci mengenai penataan sanggul pengantin Sunda ini? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Info Kursus. Kumaha, kumaha, atuh kumaha. Pemirsa, masih bersama saya dan sang narasumber, dan masih akan membahas dan mempelajari mengenai Sanggul Puspasari. Tentunya penambahan bunga itu merupakan aksen yang sangat penting untuk penataan rias pengantin ini ya Bu. Iya, satu kelengkapan yang membuat lebih cantik lagi ya, hasil daripada sanggul lebih cantik lagi, dan ada ciri khas yaitu bukan bunga melati ya. Sebagaimana kita ketahui biasanya pengantin kan memakai bunga melati, tapi di Jawa Barat ini tetap mempertahankan bunga sedap malam ya. Bunga sedap ya, malam. Sementara bunga sedap malam masih banyak dicari untuk kalau malam pengantin ya, di kamar pengantin. Ini juga salah satu yang dipakai pengantin sehingga wangi ya, ciri khasnya ya. Jadi untuk penggantian bunga untuk saat ini tidak ya Bu ya? Tidak, masih tetap dipertahankan. Nanti kalau sudah Sunda Putri, ada satu lagi jenis dari Jawa Barat yang dinamakan Sunda Siger, itu kita memakai bunga melati. Setelah selesai penyasakan diberikan hairspray agar lebih mudah untuk menata rambut ya. Ya di sini kita lihat. Jadi untuk Sanggul Puspasari ini ada sasakan di atas, kemudian membuat bulatan sebelah kiri dan kanannya ada jabing di sini, kurang lebih nanti menutup 2/3 telinga. Setelah rapi dengan sisir sikat ini, pertamanya setelah kita rapikan, kemudian kita mempergunakan juga sisir sasak ya untuk melicinkan tadi. Ya kita lihat dibantu dengan jepit bebek ya. Jadi setelah dibentuk kita rambut tersebut dibantu dengan jepit bebek ini supaya menahan sebagaimana perlunya kita membuat satu gembungan rambut ya. Nanti kalau ini sudah diangkat kita memakai jepit hitam ya, jepit lidi. Ini pertama kita mempergunakan jepit bebek. Kalau memang nanti bentuknya sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan bentuk wajah, baru kita mempergunakan jepit hitam atau yang biasa disebut jepit lidi. Ya pemirsa, kita lihat di sini sudah dibentuk jabing. Jabing itu adalah gembungan rambut yang arah penyisirannya ke bawah atau serat rambutnya di bawah ke samping atau ke bawah. Pada pembuatan sanggul pengantin Sunda Putri ini adalah satu ciri khas ya yang disebut jabing ya. Ya di sini jabingnya sudah dibentuk. Tinggal kita lihat nanti pembuatan bagian atasnya ya. Nanti apabila sudah dipasangkan cemara bisa kelihatan lagi lebih bagus ya, lebih artistik kelihatan sekali ya. Bagusnya karena dia udah seimbang antara sasakan yang dibuat, bagian belakang sudah dibuatkan sanggul ya, Sanggul Puspasari nanti ya. Di sini kita bersama lihat sudah kelihatan serasi ya dengan dengan wajah yang bentuknya demikian, dipakaikan penataan rambutnya yang demikian. Jadi disesuaikan. Jadi tidak boleh terlalu tinggi ya, seimbang dengan bagian kiri dan bagian kanan yang disebut jabing tadi ya. Kita lihat
Ya, sudah licin sekali rambutnya Iya, ya. sudah Ya, terlihat sekali betul. perbedaannya Ya, dari perbedaannya sebelumnya. ya. Jadi setelah penyasakan dirapikan dengan sisir sikat, kemudian dilicinkan kembali dengan sisir sasak ya. Nah, kita lihat pemasangan jepit. Jadi satu persatu jepit bebek itu diangkat, kemudian diganti dengan jepit hitam ya. Sehingga menjadi satu tatanan yang Cantik sekali ya, ya, Bu. serasi, betul. Dan cemara ini penyimpanannya juga ada tekniknya ya. Jangan setelah selesai nanti cemara hanya disimpan, digulung ya, tapi tidak, harus dirapikan, disisir, kemudian dimasukkan plastik dan digantung. Diangin-angin dulu setengah hari, kemudian dimasukkan plastik panjang, digantung. Sehingga kalau kita mulai memakai ulang dalam keadaan rapih ya, Lebih tidak mudah. ya, tidak kusut dan bagus ya. Harapan diri sinar Di sini kita lihat bersama ya, juga menggunakan aspel harnal yang besar, yang tebal ya, untuk penolong dahulu di mana kita akan memulai arah ke kiri ya. Ya. Ya, dari cemara tadi diarahkan ke bawah kiri arah, terus arahnya ke kanan. Arah ke kanan ya. Kembali ke tempat pangkal ya, ke pangkal tadi. Nah, pangkal tadi yang pertama ditusuk ya. Ketemu di sini. Iya, ketemu di pangkal, betul. Ya, setelah selesai rapikan serat-serat rambut tadi dengan sisir ya, Sisir sasak sehingga ya serat-serat tadi kelihatan. Ya, setelah selesai jadi satu untayan serat-serat rambut yang rapi, baru dipakaikan harnet ya. harapan diri sinar Di sini kita lihat sudah memakaikan mangle pasung ya. Mangle pasung ini dipakaikan 7 ya di atas sanggul, dan diusahakan daun-daunnya ini terlihat sangat minimal ya. Kemudian ya, cemarannya juga sudah menyatu dengan rambut aslinya karena tadi sudah dijepit-jepit keseluruhan dan kuat ya. Kuat karena sudah dipakaikan oleh harnal yang besar tadi. Di sini kita lihat juga sekarang memakaikan mayang sari. Mayang sari ini satu kelompok bunga yang dipakai pada sebelah kiri pengantin Sunda Putri. Kemudian kembali di sebelah kanan pemakaian mangle susun. Juga di bawahnya iya ada saranggi. Ini ciri khas dari Jawa Barat yang sangat artistik sekali ya kalau kita lihat ya. Di sini kita memakaikan aksesoris. Kita memakai bunga tanjungan ini ada di bagian sanggul kiri dan kanan simetris di bawah penetep ya, penetep bunga. Sudah hampir selesai ya Mbak, cantik sekali. Sangat cantik Ya, sekali, kita Bu. bangga sekali dengan tradisional, pengantin tradisional Sunda Putri ini. Mudah dibuatnya, murah tapi bagus hasilnya ya, dan dipakai rata-rata walaupun ya mungkin bukan dari Jawa Barat ya, tapi kalau menikah biasanya dia pakai begini. Mari kita lihat pemasangan kembang goyang ya. Ada 7. Ya, pemasangannya adalah 5 ke depan, 2 ke belakang. Di sini diukur dulu kira-kira 2 jari, 2 jari, 2 jari ya. Kemudian terakhir adalah kita pasangkan mahkota. Kira-kira 3 jari dari pertumbuhan rambut bagian depan. Demikianlah sanggul dari tata rias pengantin Sunda Putri yang dinamakan Sanggul Puspasari. Pemirsa, setelah tadi kita menyaksikan proses pembuatan Sanggul Puspasari, sekarang mari kita dengarkan pengalaman dari seseorang yang ingin berbagi mengenai Sanggul Puspasari tersebut.
begini, saya harus bisa mandiri, biarpun saya perempuan juga harus bisa mandiri mencari uang sendiri. Karena apa? Makanya saya belajar dari pengantin Sunda Putri ini untuk ditransfer lagi ke murid saya untuk mengajar Sanggul Sunda Putri. Nah, sesudah itu saya akan melaksanakan tugas saya seperti uji kompetensi seperti ini. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman salah satu murid yang sudah berhasil. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Ibu Irene. Ya, Ibu, lanjutkan. Ya. Bagaimana, Bu, proses terakhirnya? Apa sudah selesai seperti ini? Ya, sudah kita selesaikan Sanggul Puspasari yang dipakai oleh tata rias pengantin Sunda Putri ya. Sebagaimana kita ketahui dari tadi sebelum disasak rambutnya pendek, kemudian disasak menjadikan satu bentuk, di kiri kanannya ada jabing menjadikan satu bentuk Sanggul Puspasari yang digunakan oleh pengantin Sunda Putri. Kemudian juga tidak dilupakan kita harus menyesuaikan dengan bentuk wajah ya. Pemirsa, demikianlah info kali ini. Semoga tayangan tadi bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Oh ya, Ibu, satu hal lagi, ada tips yang akan Ibu berikan kepada pemirsa yang ada di rumah, Bu? Ya, jadi ini buat kami selaku pembina lembaga-lembaga kursus, kami harapkan remaja putri dan ibu-ibu muda untuk mengikuti kursus ini karena selain murah, mudah dan dapat menjadikan satu penghasilan ya, yang dapat menjadikan pendapatan keluarga serta mensejahterakan keluarganya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Ya. atas penjelasannya dan waktunya, Ya, Ibu terima Iren. kasih banyak. Terima kasih Ibu kembali. Siti, terima kasih. Mbak, terima kasih, Mbak. Bagi Anda yang ingin memperdalam keterampilan Puspasari ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Saya Anissa Fadila dan segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mari Ibu. Ya, mari. Rambut panjang